Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari pemerintah untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Prabowo tegas bertindak. DPR RI dan Menpan RB sepakat 1,7 juta honorer diangkat menjadi P3K. Kepastian penuh untuk masa depan. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kerjasama yang baik di dalam sebuah pemerintahan adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan besar suatu negara. Kabinet Merah Putih saat ini menunjukkan kekompakan dan sinergi yang luar biasa dalam melaksanakan berbagai program prioritas. Seperti tim sepak bola yang solid, setiap anggota kabinet bergerak dengan harmoni untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dalam 1 bulan sejak pengambilan administrasi negara, berbagai prestasi telah dicapai, mencerminkan kerja keras dan visi yang terfokus. Salah satu pencapaian penting adalah penghapusan hutang di sektor UMKM, terutama untuk petani dan nelayan. Kebijakan ini memberikan ruang bagi mereka untuk bangkit kembali dan lebih produktif. Selain itu, kenaikan upah minimum menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Upaya ini tidak lepas dari kerja keras Kementerian Tenaga Kerja, Menko PMK, dan kementerian terkait lainnya. Di bidang pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas utama. Hal ini melibatkan alokasi anggaran yang signifikan, termasuk dana pensiun yang mencapai hampir 1 triliun rupiah. Langkah ini memberikan rasa aman bagi para pendidik sekaligus mendorong kualitas pendidikan nasional. Reformasi birokrasi menjadi agenda besar yang harus dikebut oleh pemerintah. Salah satu tantangan utama adalah penempatan pegawai negeri dalam jabatan tertentu yang terlalu lama. Fenomena ini dapat menimbulkan masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi secara berkala posisi ini agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Di sisi lain, digitalisasi pemerintah menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE terus dikembangkan untuk mengintegrasikan layanan di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pusat.
Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas tematik reformasi birokrasi. Pemerintah tidak bekerja secara langsung menangani kemiskinan, melainkan mengorkestrasi upaya lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai hasil yang maksimal. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, investasi juga menjadi fokus utama, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan hilirisasi. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk memperkuat ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri. Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi perhatian khusus. Terdapat lebih dari 200.000 tenaga honorer yang nasibnya harus segera diputuskan. Meskipun seleksi menjadi mekanisme utama, pemerintah juga berupaya mencari solusi bagi mereka yang belum lolos. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperhatikan nasib tenaga kerja di berbagai sektor, terutama guru dan tenaga kesehatan. Kabinet Merah Putih membangun fondasi yang kuat melalui koordinasi yang efektif. Dalam waktu singkat, pemerintah telah menyiapkan hampir 50 peraturan presiden atau perpres yang mendukung organisasi kementerian dan lembaga. Perpres ini menjadi pedoman bagi setiap institusi untuk kerja sesuai visi nasional. Dengan semangat reformasi, pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer pada akhir tahun 2024. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru dan mendorong penyelesaian tenaga non-ASN yang telah terdata. Dikutip dari YouTube Sahabat ASN P3K pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Kekompakan dan sinergi Kabinet Merah Putih menjadi inspirasi bagi semua elemen bangsa. Dengan berbagai kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan reformasi birokrasi, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencari tujuan besar. Sebagaimana analogi tim sepak bola, setiap anggota kabinet bekerja dalam harmoni menunjukkan bahwa kerjasama dan semangat kolektif adalah kunci keberhasilan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.